Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1, sesi 2, akan mempresentasikan materi tentang strategi dari e-commerce. Sebelumnya, perkenalkan anggota dari kelompok kami terlebih dahulu. Kelompok kami terdiri dari 4 orang. Yang pertama ada saya, Novia Rahmawati, dengan NIM 2003011013. Saya Sylvia Soimi dengan NIM 200301046. 1049. Saya Tia Rekmari Agnes dengan NIM 20030101059. Pada pertemuan kali ini, pokok pembahasan yang akan kita bahas mengenai strategi e-commerce. Yang pertama itu melalui website, yang kedua strategi e-commerce melalui media sosial, yang ketiga ada strategi e-commerce melalui marketplace, yang keempat ada strategi e-commerce melalui messenger, dan yang kelima ada strategi e-commerce melalui afiliasi. Yang pertama, strategi e-commerce melalui website. Website adalah kumpulan informasi dalam suatu halaman yang memiliki topik saling terkait. Suatu website pada umumnya terangkum dalam suatu domain yang ditempatkan dalam sebuah server web atau hosting yang dapat diakses melalui alamat internet atau URL. Dalam dunia bisnis, hosting itu diibaratkan sebagai sebuah petak tanah kosong yang akan digunakan untuk mendirikan toko. Ukuran tanah biasanya menggunakan suatu satuan kilometer, sedangkan pada hosting ini menggunakan satuan megabyte atau MB yang sering kita kenal. Website itu diibaratkan sebagai toko yang akan dibuat. Setelah memiliki tanah kosong, tentu tahap selanjutnya adalah membangun toko di atasnya. Untuk membangun sebuah toko, tentu membutuhkan tenaga ahli atau membangun sendiri jika mempunyai kapabilitas untuk itu. Domain diibaratkan sebagai nama toko yang telah dibangun. Nama tentu diperlukan agar toko mudah dikenali orang lain. Nah, dalam memilih nama toko, tidak bisa menggunakan nama yang sudah ada sebelumnya. Contohnya, kita tidak bisa menggunakan domain tokoabadi.com apabila sudah ada orang lain yang menggunakan terlebih dahulu. Selanjutnya, manfaat website untuk bisnis. Pada awalnya, pembuatannya tahun 1989, website itu digunakan sebagai alat untuk pertukaran informasi para ilmuwan di perguruan tinggi. Pada 1994, website mulai digunakan untuk tujuan lain seperti bisnis Microsoft, IBM, dan Pizza Hut. Ada juga yang digunakan untuk organisasi seperti Amnesty International dan lembaga pemerintah, contohnya White House. Selain itu, pada tahun itu, website juga digunakan sebagai situs berita, contohnya seperti The Telegraph and The Economist. Dan yang terakhir pada tahun 1994, website juga digunakan sebagai mesin pencari, contohnya Yahoo. Nah, selain itu, berikut beberapa manfaat website untuk bisnis yang perlu kita ketahui. Yang pertama, untuk meningkatkan kepercayaan konsumen. Salah satu kebiasaan yang sering dilakukan oleh konsumen adalah mencari tahu produk yang akan dibelinya terlebih dahulu. Pencarian ini biasanya dilakukan melalui mesin pencari Google. Hal ini sesuai dengan penelitian Adweek bahwa 81% konsumen mencari informasi terlebih dahulu di Google sebelum memutuskan untuk membeli suatu produk. Maka dari itu, website memiliki peranan yang sangat penting dalam meningkatkan kepercayaan konsumen. Dengan munculnya website di hasil pencarian Google, konsumen akan merasa lebih yakin dengan produk. Berdasarkan survei VeriSign, 65% pemilik bisnis mengatakan bahwa website dapat membuat bisnis terlihat lebih kredibel atau terpercaya. Ini artinya, website menjadi salah satu faktor penentu kesuksesan dalam sebuah bisnis. Jika website tidak muncul di mesin pencarian Google, tentu konsumen akan merasa ragu dan sangat mungkin beralih ke produk lain yang telah memiliki website. Manfaat kedua website untuk bisnis yaitu sebagai toko pusat. Berjualan melalui marketplace ataupun media sosial itu cukup efektif untuk dilakukan, namun akan mengalami kesulitan untuk membangun brand awareness jika hanya mengandalkan kedua platform tersebut.
Berjualan melalui media sosial memang cukup efektif, tapi akan menjadi sia-sia jika bisnis belum memiliki website. Media sosial dapat digunakan untuk mendorong calon konsumen di media sosial agar mengunjungi website. Sedangkan marketplace bisa diibaratkan sebagai toko cabang dari bisnis. Berjualan di marketplace ibarat menyewa lapak dari pemilik marketplace tersebut. Sehingga apabila ada masalah ataupun perubahan kebijakan, harus menaati aturan dari marketplace tersebut. Beda halnya apabila memiliki website sendiri. Dalam hal ini apabila kita sebagai pemilik toko yang telah menyewa lahan sendiri, sehingga akan lebih leluasa dalam mengelola website. Kita juga bisa memilih desain apa yang akan digunakan, konten apa saja yang akan dimuat, dan sebagainya. Semuanya bisa kita atur sendiri. Yang ketiga, manfaat website untuk bisnis itu dapat mempunyai email dengan domain khusus. Salah satu kelebihan lain memiliki website adalah bisa memiliki email dengan domain khusus. Tidak perlu lagi menggunakan domain gratis seperti @gmail.com atau @yahoo.com dan juga @hotmail.com dan sebagainya. Kelebihan ini juga dapat memudahkan konsumen untuk mengenali email mana saja yang resmi dari bisnis kita. Cara ini sangat efektif untuk meminimalisir resiko adanya penipuan yang mengatasnamakan perusahaan. Maka dari itu, segeralah membuat website jika saat ini belum memilikinya. Membuat website bisa dikatakan cukup mudah, hanya perlu mengikuti tips mudah membuat website. Selain membuat website, kita juga perlu memperhatikan perkembangan teknologi dan informasi, seperti misalnya tren payment gateway untuk website di e-commerce. Strategi e-commerce yang kedua adalah strategi e-commerce menggunakan sosial media. Zaman selalu berubah, begitu juga dengan tren marketing. Tren marketing selalu berkembang mengikuti perkembangan teknologi. Apalagi bagi pemilik bisnis online yang sudah pasti hampir semua aktivitas marketingnya terjadi di dunia maya. Marketing channel atau kanal marketing yang dapat digunakan pemilik bisnis online pun banyak dan bervariasi. Salah satu peluang besar yaitu melakukan kegiatan marketing melalui media sosial untuk bisnis online. Media sosial sendiri adalah media untuk bersosialisasi satu sama lain dan dilakukan secara online yang memungkinkan manusia untuk berinteraksi tanpa dibatasi ruang dan waktu. Saat ini terdapat berbagai macam media sosial untuk bisnis. Beberapa contohnya adalah Facebook, YouTube, blog, Instagram, Twitter, Snapchat, Line, dan Pinterest. Mungkin beberapa dari kalian sudah memanfaatkan media sosial untuk bisnis yang sedang digeluti. Kehadiran media sosial ini sangat penting untuk meningkatkan pengunjung ke website bisnis online kita, di mana website berfungsi sebagai media bisnis online dan media sosial berfungsi sebagai marketing channel atau kanal marketing. Sederhananya, media sosial adalah jembatan yang mengarahkan orang-orang untuk mengunjungi website toko online yang dijalankan. Apa sih manfaat yang menggunakan untuk sosial media untuk bisnis? Hal wajib bagi pemilik bisnis online untuk memanfaatkan media sosial sebagai kanal marketing. Mengingat masyarakat Indonesia memang merupakan masyarakat yang sangat aktif di jejaring sosial. Menurut data yang dirilis VR Social, penggunanya di Indonesia mencapai sekitar 130 juta orang dan waktu yang dihabiskan di jejaring sosial per harinya adalah sekitar 3 jam 23 menit. Tentunya kita tidak mau melewatkan kesempatan besar untuk mendapatkan konsumen melalui media sosial. Dengan begitu besarnya potensi memasarkan bisnis online melalui jejaring sosial, kita tidak dapat serta-merta terjun begitu saja menggarap kanal marketing yang luas. Diperlukan strategi komunikasi yang matang agar pasar di jejaring sosial tergarap dengan efektif dan efisien. Fungsi menggunakan sosial media untuk bisnis. Yang pertama adalah memperluas jaringan. Media sosial merupakan salah satu cara paling efektif untuk memasarkan bisnis online. Melalui media sosial dapat menjangkau lebih banyak orang untuk mengetahui produk-produk yang ditawarkan yang mungkin tidak dapat dijangkau dengan media iklan lain. Kesadaran akan pentingnya media sosial bagi perkembangan bisnis online akan semakin membuka kesempatan untuk berkembang dan lebih banyak menarik konsumen. Manfaat yang kedua adalah meningkatkan popularitas produk. Sediakan tempat bagi pelanggan untuk mengetahui setiap produk dan produk yang baru yang ditawarkan. Hal ini dapat meningkatkan kesadaran konsumen dengan memberikan penawaran-penawaran terbaik yang bisa membuat mereka tertarik dan ingin mengetahui lebih detail mengenai produk yang ditawarkan. Apalagi jika media sosial memiliki banyak followers, media sosial akan menjadi cara yang paling ampuh untuk memasarkan bisnis.
Manfaat yang ketiga adalah mendapatkan pelanggan baru. Selain kesadaran produk, media sosial merupakan cara paling efektif untuk mengarahkan konsumen baru ke website. Arahkan konsumen baru ke halaman yang memberikan informasi yang mungkin mereka butuhkan untuk mencari. Anda juga dapat memberikan promo-promo khusus bagi konsumen baru, misalnya saat mereka mendaftar newsletter. Tentunya dengan semakin banyak konsumen baru yang berpotensi menjadi konsumen loyal, maka bisnis juga akan semakin berkembang. Manfaat yang keempat adalah meningkatkan pengunjung website dan peringkat search engine. Jika menjalankan bisnis online, salah satu hal yang perlu diperhatikan adalah pengunjung website dan peringkat pada search engine. Sosial media dapat membantu meningkatkan peringkat di search engine dengan meningkatkan traffic dan backlink yang mengarahkan ke website. Jika informasi yang diberikan melalui sosial media dianggap penting oleh pengunjung, mereka akan membagikan informasi tersebut ke sosial media mereka sendiri, dan tentu saja ini akan berguna untuk meningkatkan traffic website. Selain hal-hal yang saya jelaskan sebelumnya, manfaat lain dari sosial media dalam meningkatkan strategi bisnis adalah menjaga hubungan baik dan kepuasan pelanggan. Setelah konsumen membeli produk, layanan yang diberikan tidak hanya sampai pada saat konsumen membayar, namun tetap harus memberikan pelayanan setelah pembelian produk dengan memberikan tanggapan terhadap kritik dan saran yang mereka sampaikan serta berikan solusi terbaik bagi permasalahan yang sedang mereka hadapi. Dengan baiknya penanganan terhadap konsumen akan tercipta juga hubungan yang baik antara pelanggan dan Anda. Strategi e-commerce yang ketiga adalah strategi menggunakan marketplace. Marketplace sendiri adalah sebuah platform atau tempat di mana penjual dapat menjual barang secara online. Dan kenapa harus mempertimbangkan untuk memulai bisnis online di marketplace? Istilah marketplace atau online marketplace mungkin sudah tidak asing lagi bagi sebagian masyarakat baru-baru ini. Padahal istilah marketplace adalah bahasa Inggris dari kata pasar. Namun, istilah marketplace punya istilah yang lebih spesifik dan memiliki banyak makna, terutama pada bisnis seperti tempat di mana penjual yang beragam dengan produk yang sama dan pembeli yang punya minat yang sama, atau yang lebih sederhana lagi adalah tempat di mana penjual dan pembeli bertemu seperti makna pasar yang sesungguhnya. Lalu, apakah maksudnya bisnis melalui online marketplace? Terlepas dari istilah yang digunakan, saat ini salah satu marketplace yang paling banyak aktivitas transaksinya adalah online marketplace. Orang-orang lebih memilih melakukan jual beli online. Orang-orang lebih memilih melakukan jual beli melalui online marketplace karena mudah dan juga praktis. Melalui platform marketplace tidak perlu menyewa tempat untuk membuka lapak jualan. Namun sebelum membuka lapak bisnis di online marketplace, perlu memperhatikan kelebihan dan keuntungan berjualan pada platform online marketplace. Berikut kelebihan bisnis menggunakan marketplace. Yang pertama adalah peluang lebih besar melalui komunitas. Online marketplace dapat dikatakan sebagai wadahnya para penjual. Melalui platform ini dapat menciptakan peluang bisnis lebih besar dengan mengembangkan relasi dengan penjual lain melalui komunitas. Dapat saling berbagi ilmu, dapat saling berbagi peluang, dan bekerja sama dalam membangun peluang baru. Yang kedua, tidak perlu takut kehilangan konsumen. Melalui online platform, tidak perlu kehilangan konsumen. Tiap harinya, platform penjualan online dikunjungi oleh jutaan orang. Bahkan menurut laporan iPrice yang dikutip oleh Databooks pada kuartal 3 tahun 2019, jasa platform penjualan di Indonesia telah dikunjungi 66 juta pengguna. Hal ini menunjukkan bahwa aktivitas jual beli online, terutama di Indonesia, sangat besar, dan biasanya konsumen mengunjungi online marketplace memang memiliki motivasi untuk membeli barang tertentu. Bisnis juga secara otomatis akan dipromosikan oleh pemilik online marketplace, sehingga tidak perlu alat promosi yang mahal atau rumit untuk memasarkan produk. Biasanya online marketplace sudah dipercaya oleh konsumen, sehingga tidak perlu membangun kepercayaan konsumen. Selain itu, kemudahan akses yang diberikan oleh pengelola secara online mempermudah konsumen untuk terus menjangkau toko. Konsumen akan mengakses online marketplace kapanpun dan dimanapun. Selanjutnya ada fitur dan regulasi online marketplace yang baik. Pemilik atau perusahaan online marketplace biasanya memiliki fitur atau regulasi yang dapat meningkatkan kredibilitas dan juga keamanan toko. Salah satu fitur yang didapatkan adalah asuransi, integrasi pembayaran, promosi, rekening bersama, dan juga verifikasi toko sebagai bentuk apresiasi yang diberikan perusahaan online marketplace. Fitur reputasi dan verifikasi yang biasanya dimiliki oleh online marketplace dapat mempengaruhi kepercayaan orang untuk membeli produk di tengah ketatnya persaingan di dalam online marketplace. Poin keempat,
Kelebihan menggunakan marketplace adalah tidak perlu modal yang besar, tidak seperti offline marketplace, platform online tidak memerlukan sewa tempat. Beberapa online marketplace yang terintegrasi biasanya menerapkan biaya sewa, namun tidak sebesar biaya sewa tempat seperti ruko atau lapangan. Namun online marketplace yang gratis seperti grup Facebook, forum jual beli online tidak memerlukan biaya sama sekali. Manfaat yang terakhir adalah dapat memantau perkembangan bisnis. Beberapa mengelola online marketplace biasanya memiliki fitur insight. Fitur insight dapat memantau seberapa orang yang mengunjung toko, jumlah orang merespon, jumlah orang yang melakukan komunikasi, dan jumlah orang yang membeli produk. Dengan memantau perkembangan bisnis dapat mengevaluasi produk, mengevaluasi strategi pemasaran, atau bahkan mengetahui efektivitas kinerja pengelola online marketplace. Di samping kelebihan-kelebihan yang telah saya sebutkan sebelumnya, strategi bisnis e-commerce menggunakan marketplace juga memiliki kekurangan, seperti sulit mendapatkan trust atau kepercayaan. Salah satu kekurangan online marketplace adalah sulit mendapatkan trust. Penjualan online sejak dulu dikenal dengan scamming, penipuan, dan juga barang-barang ilegal. Terlebih di dalam online marketplace, Anda akan ikut bersaing dengan oknum penjual yang tidak bertanggung jawab. Bahkan produk yang kita jual punya kemungkinan untuk ditiru. Yang kedua adalah persaingan antar pedagang tinggi. Karena online platform memiliki banyak pelanggan dan punya kecenderungan menjual produk yang sama, menjadikan persaingan antara para pedagang di online marketplace sangat tinggi dan harus beradu strategi dalam mendapatkan pembeli. Tips penjualan online marketplace adalah harus rajin untuk mengawasi pasar dan melakukan diferensiasi produk dengan penjual lain. Juga dapat memanfaatkan fitur gratis ongkir yang diberikan oleh pengelola platform. Poin ketiga dari kekurangan menggunakan marketplace adalah tergantung pada pengelola online marketplace. Keberlangsungan bisnis sangat tergantung dengan pengelola online marketplace. Jika pengelola memiliki reputasi buruk, kurang melakukan promosi, dan juga tidak memiliki regulasi yang baik, maka itu semua akan mempengaruhi perkembangan bisnis yang dijalankan. Semua bergantung pada pengelola dan pemilik marketplace. Yang keempat ada sporadis. Sporadis adalah sebuah kondisi yang menggambarkan keadaan yang tidak merata dan jarang. Hal ini terkait dengan penyebaran sesuatu seperti tanaman ataupun jenis penyakit tertentu. Kekurangan yang selanjutnya adalah sporadis. Salah satu kekurangan bisnis melalui online marketplace adalah keadaan pasar yang sporadis. Jika berjualan pada marketplace yang beragam, cenderung sulit ditemukan oleh calon pembeli. Karena pengelola online marketplace tidak akan menganak emaskan suatu toko. Online marketplace yang memiliki keragaman produk akan menyulitkan pembeli dalam mencari produknya. Pembeli akan mencari dengan kata kunci, namun dari kata kunci yang diberikan, pembeli juga akan memilih kembali dari ribuan mungkin jutaan produk yang sama. Dari berbagai kemudahan dan kelebihannya, banyak para pakar bisnis merekomendasikan untuk berjualan melalui platform online marketplace. Karena pada era informasi dan industri digital, orang tidak akan lagi menginvestasikan sebagian kecil uang, waktu, dan tenaganya untuk hanya memilih dan membeli barang. Strategi e-commerce menggunakan Messenger. Bagi pelaku bisnis, menggunakan media sosial bisa menjadi lahan untuk memperluas jaringan pemasarannya. Contohnya adalah Facebook. Angka pengguna Facebook di dunia yang sangat besar, yakni mencapai angka 1 miliar, sangat mendukung akan hal ini. Tak hanya sebagai lahan untuk memasang iklan, Facebook juga memiliki fitur Messenger untuk membuat penggunanya bisa berkomunikasi secara lebih personal. Messenger ini juga dapat memanfaatkan untuk bisnis. Berikut adalah tipsnya. Yang pertama, menggunakan Messenger Codes. Messenger kode ini untuk memperluas jaringan atau memudahkan klien dalam menghubungi. Dengan men-scan kode yang terpampang di profil halaman bisnis, rekan bisnis bisa melakukan komunikasi secara langsung melalui ruang obrolan. Kode ini bisa disimpan dalam bentuk gambar sehingga bisa menguploadnya di situs maupun mencetaknya di kartu nama. Yang kedua ada customer service. Rogers Communication, perusahaan telekomunikasi yang cukup besar asal Kanada, mengimplementasikan Facebook Messenger sebagai salah satu upaya mereka dalam menyediakan layanan customer service untuk para pelanggannya. Cara ini ternyata bisa meningkatkan kepuasan pelanggan hingga 65%. Facebook Messenger memudahkan pelanggan menyampaikan keluhannya dibanding harus mencari alamat email atau nomor telepon. Namun tetap saja juga harus memastikan bahwa customer service memberikan respon yang sangat cepat, kapanpun pelanggan memerlukan bantuan. Yang ketiga ada memberikan layanan dengan chatbot.
Chatbot bisa membantu untuk memberikan layanan yang terotomatisasi mulai dari rekomendasi produk hingga menyediakan konten yang terspesialisasi. Personalisasi pelanggan yang seperti ini bisa menjadi salah satu cara untuk meningkatkan pengalaman pelanggan sehingga pelanggan pun lebih puas. Contoh perusahaan yang sudah memakai layanan chatbot pada Facebook Messenger adalah KLM, maskapai penerbangan asal Belanda. Melalui Facebook Messenger, KLM memudahkan pelanggan yang sudah melakukan booking tiket secara online dengan memberikan update tentang jadwal keberangkatan, mengirim boarding pass, dan mengubah kursi penumpang jika diperlukan. Yang keempat ada jual beli lewat Messenger. Facebook Messenger juga bisa dijadikan ruang untuk melakukan jual beli. Tommy Hilfiger, rumah fashion asal Amerika yang cukup populer ini memungkinkan para pelanggannya untuk membeli fashion item secara langsung bahkan setelah peragaan dilakukan. Jual beli ini dilakukan dengan bantuan chatbot bernama TMY.GRL bot. Jual beli yang dilakukan lewat Messenger lebih praktis karena pelanggan bisa melakukan serangkaian proses transaksi tanpa harus berpindah dari tab satu ke tab yang lain. Yang kelima ada berbagi lokasi. Ada kalanya pelanggan ingin melihat langsung perusahaan secara offline. Untuk itu bisa memanfaatkan fitur berbagai lokasi ini. Apalagi bagi yang memiliki banyak cabang atau outlet, tentu fitur ini akan memudahkan untuk bertemu dengan klien, kolega, atau rekan bisnis untuk memperluas jaringan pemasarannya. Selanjutnya, strategi e-commerce menggunakan afiliasi. Program afiliasi atau affiliate adalah program elektronik otomatis yang melibatkan pengiklan web dan webmaster blogger yang terdaftar. Webmaster atau blogger sebagai pelaku afiliasi menempatkan iklan perusahaan di situs web atau blog yang mereka miliki secara individu. Iklan dalam program afiliasi terkait dengan situs web perusahaan seperti toko online disebut sebagai link afiliasi. Untuk mengikuti sebuah program afiliasi, umumnya harus mendaftar. Untuk mengikuti program afiliasi dan sebagainya dari program afiliasi tidak dipungut biaya alias gratis untuk pendaftarannya. Cara kerja dari program afiliasi ini adalah ketika pengunjung secara online melakukan klik link afiliasi Anda. Pengunjung diarahkan ke situs web pengiklanan dan jika pelanggan atau pengunjung melakukan pembelian, maka kita yang mengikuti program afiliasi tersebut akan mendapatkan komisi dibayar. Umumnya kita mendapatkan komisi beberapa persen dari total barang yang dibeli, misal 10% dari total barang yang dibeli. Pemilik perusahaan yang menjalankan program afiliasi juga memberikan beberapa pilihan jenis iklan untuk ditampilkan di situs milik pelaku afiliasi seperti link teks, banner, ataupun API. Hal ini dapat dipilih dengan bebas oleh pelaku afiliasi sesuai dengan strategi yang dijalankan. Bentuk yang paling umum dari program afiliasi adalah pay per lead and pay per sale. Program afiliasi dianggap alat iklan online paling mahal untuk mengarahkan lalu lintas ke situs web. Tidak seperti pay per view atau pay per click, program afiliasi membayar berdasarkan kinerja. Lima toko online Indonesia yang memiliki program afiliasi. Yang pertama, Lazada.co.id. Lazada adalah perintis e-commerce online shopping di beberapa negara dengan pertumbuhan tercepat di dunia yang menawarkan pengalaman belanja online cepat, aman, dan nyaman dengan produk-produk dalam kategori mulai dari fashion,
peralatan elektronik, peralatan rumah tangga, mainan anak-anak, dan peralatan olahraga. Lazada selalu berjuang untuk memberikan pelanggan yang terbaik, termasuk dengan menawarkan beberapa metode pembayaran, pengembalian gratis, layanan konsumen yang baik, dan garansi komitmen. Sebagai situs belanja online terbaik di Indonesia, Lazada.co.id selalu menyediakan deretan produk tak terhitung jumlahnya yang selalu diupdate setiap hari. Dan Lazada selalu memastikan bahwa mendapatkan penawaran terbaru dan terbaik lewat promo-promo yang mereka jalankan. Kita bisa mengikuti program afiliasi dari toko online Lazada dengan pembagian komisi sebesar 2% hingga 10% setiap penjualan. Komisi akan dikirimkan ke affiliates maksimal 21 hari setelah info each dihasilkan. Yang kedua ada Zalora.co.id. Zalora adalah toko online Indonesia dengan pusat belanja fashion online terbesar di Indonesia yang dapat menjawab kebutuhan fashion pria, fashion wanita, dan anak-anak dengan menawarkan brand-brand terkemuka, baik lokal maupun internasional. Lazada menyediakan produk-produk yang selalu mengikuti tren fashion terbaru yang memberikan banyak pilihan untuk menyempurnakan penampilan kita. Berbagai model sepatu, pakaian, baju muslim, tas, aksesoris, batik, dan sport secara produk beauty dan grooming bagi pria maupun wanita dapat dengan mudah padukan untuk menemukan kesempurnaan penampilan. Zalora juga memberikan kemudahan dalam berbelanja dengan menu navigasi sederhana dan struktur yang mudah. Sebagai blogger juga dapat mendaftarkan sebagai afiliator dengan program afiliasi milik Zalora dengan komisi 12% setiap transaksi untuk pelanggan baru dan komisi 5% setiap transaksi untuk pelanggan lama. Validasi penjualan adalah 45 hari setelah pesanan diterima oleh Zalora. Yang ketiga ada Bineka.com. Bineka adalah sistem e-commerce pertama di Indonesia. Bineka.com bukan hanya menawarkan, melainkan juga memberikan kemudahan dan kenyamanan dalam berbelanja. Menyediakan berbagai produk yang menunjang aktivitas harian, bisnis atau profesional dan rumah tangga. Beragam brand ternama untuk kategori laptop atau notebook selalu disediakan. Bineka menjual produk-produk seperti tablet, gadget, desktop, notebook, aksesoris komputer, alat tulis, peralatan kantor, server, network dan power system, foto dan videografi, alat musik, pro audio, sport, fitness, software dan solution, peralatan dan perbaikan rumah, makanan, kebutuhan rumah, kecantikan, kesehatan, baju, sepatu, aksesoris, mainan, dan perawatan bayi, travel dan outdoor. Bineka juga membuka kesempatan untuk mengikuti program afiliasi dengan komisi 5% dari total transaksi dan dikirimkan setiap bulan. Yang keempat ada Blibli.com. Blibli adalah pelopor mall online terbesar dan terlengkap di Indonesia. Blibli.com yang memiliki slogan Big Choices Deals hadir dengan beragam kategori pilihan untuk memenuhi kebutuhan keseharian, mulai dari kebutuhan lifestyle, otomotif, hobi dan olahraga, dan kebutuhan rumah tangga. Bagi yang memiliki hobi memperbarui lifestyle gaya hidup Anda, toko online Blibli.com bisa memenuhi kebutuhan kita dengan menghadirkan berbagai smartphone terbaru dan terpopuler di kategori handphone dan gadget. Selain itu, online shop Blibli.com juga menghadirkan kategori fashion pria dan wanita untuk memberikan pilihan produk fashion kekinian. Blibli mempunyai program afiliasi dengan komisi sekitar antara 1% hingga 10%, bergantung pada jenis produk dan jumlah transaksi bulanan yang dihasilkan. Yang kelima ada Orami.co.id. Orami adalah toko online perlengkapan rumah tangga yang sebelumnya bernama Birna. Dengan Orami tetap bisa memenuhi kebutuhan rumah bagi yang harus membagi waktu antara pekerjaan dan segudang aktivitas lainnya.
Kini akan semakin mudah untuk mencari barang-barang kebutuhan rumah yang berkualitas serta hemat waktu dan tenaga. Orami.co.id kini hadir untuk menjadi solusi. Orami.co.id yang dulunya Bilna hanya menjual produk kebutuhan ibu, anak-anak, dan bayi, kini mengembangkan sayapnya dengan menyediakan produk keperluan rumah. Orami.co.id memudahkan dalam memenuhi kebutuhan rumah, sekaligus menjadikan momen berbelanja menjadi lebih praktis dan menyenangkan. Orami juga membuka program afiliasi bagi yang ingin memasarkan produk-produk rumah tangga dengan pembagian komisi sebesar 5% untuk semua produk dan kategori yang dijual. Berikut penyampaian materi yang bisa kelompok kami sampaikan. Kesimpulan yang bisa diambil dari materi yang telah disampaikan yaitu bahwa seiring berjalannya pengembangan teknologi digital e-commerce telah mengakuisisi banyak pembeli pasar konvensional. Dalam dunia digital, e-commerce menjadi platform jual beli yang memiliki eksistensi dan semakin berkembang baik dari jumlah pengguna maupun penjual. E-commerce telah mengubah cara berbelanja pada umumnya yang sebagian besar cara berbelanja yaitu secara offline yang beralih menjadi belanja online yang cukup praktis dan juga efisien karena dengan duduk di rumah kita bisa mendapatkan barang yang kita inginkan dan juga mempunyai banyak pilihan produk dapat dengan mudah kita temukan. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kekurangan dan salah kata, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.